Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil tugas besar Enterprise Research Planning yang berjudul Perancangan Blueprint pada Modul Purchasing ERP menggunakan SAP Activate pada PT Adikarya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Cynthia Triutami dengan NIM 12011703038. Perkenalkan, nama saya Dimas Rahendika Yogaswara dengan NIM 12011172357. Saya Zulfa Kamilia Firdaus dengan NIM 12011741449. Saya Cynthia Triutami dengan NIM 12011703038. Adi merupakan perusahaan milik Belanda yang akhirnya dinasionalisasikan pada tanggal 11 Maret 1960. Nasionalisasi ini menjadi pemacu pembangunan infrastruktur di Indonesia. Berdasarkan pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada tanggal 1 Juni 1974, Adi berubah status menjadi perseroan terbatas. Adi telah mampu menunjukkan kemampuannya sebagai perusahaan konstruksi terkemuka di Asia Tenggara melalui daya saing dan pengalaman yang dibuktikan pada keberhasilan proyek konstruksi yang sudah dijalankan. Keberhasilan usaha yang sudah diraih Adi bukan berarti tanpa dukungan dan peran serta masyarakat. Untuk itu, Adi berperan aktif dalam mengembangkan program CSR serta program kemitraan dan bina lingkungan perseroan. Next. Visi dan misi dari PT Adi. Visinya menjadi perusahaan engineering, production, installation, baja, dan otomotif yang terpercaya serta ramah lingkungan. Misi, 1. Berkinerja berdasarkan atas peningkatan corporate value secara incorporate. 2. Melakukan proses pembelajaran atau learning dalam mencapai pertumbuhan, peningkatan corporate value. 3. Menerapkan corporate culture yang simple tapi membumi atau dilaksanakan. Down to earth. 4. Proaktif melaksanakan 5 lini bisnis secara profesional, governance, mendukung pertumbuhan perusahaan. Dan yang terakhir, partisipasi aktif dalam program kemitraan dan bina lingkungan atau PKBL, dan Corporate Social Responsibility atau CSR, seiring pertumbuhan perusahaan. Berikut merupakan struktur organisasi dari PT Adikarya, dipimpin oleh Direktur Utama, yang kemudian dibawahi oleh Direktur Keuangan dan Legal, Direktur Operasional 1, Direktur Operasional 2 yang termasuk gedung, TOD dan hotel, kemudian Direktur Operasional 3, dan yang terakhir ada Direktur SDM, Sumber Daya Masyarakat dan Sistem Investasi. Tujuan perusahaan 1. Adi menyadari pentingnya menerapkan tata kelola perusahaan yang baik secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kinerja bisnis yang berkelanjutan dan juga sebagai bentuk pertanggungjawaban perseroan kepada para pemangku kepentingan. Kedua, Adi juga percaya bahwa GCG atau Good Corporate Governance merupakan sebuah sistem nilai di mana penerapan sistem nilai tersebut bersamaan dengan standar praktik terbaik internasional akan meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Dan yang terakhir, Adi selalu berkomitmen bahwa pentingnya penerapan K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja bagi para pekerja PT Adikarya adalah untuk mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan terjadinya kejadian berbahaya lainnya. Masuk ke fase discover. Pertama, tahapan discover. Fase discover ini memungkinkan perencanaan awal dan persiapan penerapan sistem SAP. Tahapan ini memungkinkan konfigurasi awal sebelum persiapan implementasi dan pengenalan sistem pada user. 1. Strategic planning merupakan identifikasi tahapan, aspek, dan lingkungan penelitian. Tahapan ini mendefinisikan project planning dan project team yang terlibat dalam perancangan proyek. Yang kedua ada application value and scoping, merupakan tahapan dalam menentukan batasan rancangan sistem yang diterapkan. Pada tahapan ini terdapat application value dan application scoping. Kemudian ada strategic planning. Strategic planning merupakan tahap penentuan aspek dan lingkungan atau environment dari implementasi sistem yang akan dilakukan. Pada tahap ini juga dilakukan studi literatur tentang ilmu yang akan digunakan selama implementasi. Di environment atau lingkungan pengembangan, terdapat bagian purchasing PT Adikarya yang menerapkan sistem ERP. Pengembangannya, sasaran pengembangan terdapat perancangan proses pembelian barang dari vendor. Dasar ilmu ada SAP Purchasing. Kemudian ada application value. Rancangan sistem enterprise research planning pada aplikasi SAP bertujuan memberikan value bagi perusahaan. Application value akan dijelaskan pada tabel berikut. Yang satu, integrasi data merupakan dapat melakukan setiap transaksi dengan pengolahan data terpusat pada sistem yang sama. Kemudian ada integrasi proses, value yang diharapkannya dapat menghubungkan setiap transaksi berbeda pada setiap divisi dan departemen terkait dalam perusahaan. Dan yang terakhir ada decision making. Value yang diharapkan dapat menampilkan data untuk pengambilan keputusan secara real time sesuai kebutuhan perusahaan. Kemudian ada scoping.
Dalam perancangan sistem, terdapat batasan yang menjadi acuan dalam perancangan sistem. Batasan perancangan aplikasi terdapat pada tabel berikut. Yang pertama, tahapan 1, rancangan proses bisnis. Scoping-nya dapat menyesuaikan proses bisnis sesuai standar. Yang kedua, rancangan sistem dan aplikasi. Scoping-nya dapat melakukan transaksi dalam proses bisnis sesuai standar. Yang ketiga, rancangan konsep implementasi. Scoping-nya dapat menerapkan rancangan proses bisnis. Dan yang terakhir, terdapat tahapan rancangan konsep integrasi modul. Scoping dapat menghubungkan setiap proses bisnis dalam perusahaan dengan konsep integrasi. Saya Zulfa Kamilia Firdaus dengan NIM 12011741449. Selanjutnya yaitu ada fase prepare. Yang pertama itu ada tahapan prepare. Fase ini memungkinkan finalisasi rancangan dan memastikan tim proyek. Tahapan ini memungkinkan tim untuk memberikan solusi terhadap permasalahan perusahaan, membatasi skop proyek, dan menemukan tahapan perancangan software pada proyek. Dalam tahapan ini menghasilkan rancangan sistem di mana user mempersiapkan data sebelum melakukan migrasi ke sistem. Lalu ada struktur organisasi divisi. Nah, di sini ada struktur dari divisi procurement, di mana dikepalai oleh direktur utama. Lalu selanjutnya ada operasi 3. Nah, operasi 3 ini dibagi dua, yaitu ada departemen LRT sama departemen EPC. Nah, departemen Light Rail Transit atau LRT adalah departemen yang bergerak di bidang pembangunan kereta api ringan. Sedangkan departemen EPC, Engineering, Procurement, dan Construction, merupakan departemen yang tugasnya dibagi menjadi 3, yaitu mendesain suatu proyek, membeli barang yang diperlukan untuk suatu proyek, dan membangun proyek tersebut. Nah, selanjutnya di sini merupakan analisis proses bisnis existing. Nah, kelompok kami ini berfokus pada proses bisnis pembelian barang ke vendor. Nah, di mana dimulai dari departemen purchasing, yaitu mempersiapkan data vendor untuk setiap barang atau jasa. Terus setelah itu memastikan ke vendor apakah barang atau jasa tersebut tersedia. Jika tersedia, maka departemen purchasing akan membuat dokumen penawaran. Jika tidak, maka akan balik lagi ke departemen purchasing, di mana akan membuat data vendor yang baru. Lalu selanjutnya itu mengirim dokumen penawaran kepada vendor. Lalu vendor itu menerima dokumen penawaran. Nah, di vendor ini dokumen penawaran akan diisi dan dikirimkan kembali ke departemen purchasing. Nah, di departemen purchasing itu dia mengelola dokumen penawaran dari vendor. Lalu selanjutnya menentukan vendor berdasarkan permintaan. Nah, di sini diminta persetujuan dari Kepala Divisi Procurement, di mana jika Kepala Divisi Procurement menyetujui pilihan vendor, maka akan masuk ke mempersiapkan dokumen penawaran. Jika tidak, maka akan balik lagi ke start atau posisi awal, di mana menentukan data vendor. Selanjutnya yaitu fase ekspor. Ada tahapan ekspor di mana fase ini memungkinkan untuk menerapkan sistem berdasarkan Activate Solution yang telah didefinisikan pada tahapan sebelumnya. Penerapan berdasarkan skop dan rancangan konfigurasi sebelumnya. Konfigurasi dalam metodologi SAP Activate dilakukan dengan tahapan migrate, integrate, extend, dan test. Nah, di sini ada selanjutnya Activate Solution, proses bisnis setelah menggunakan ERP SAP Activate, di mana di sini kita mulai menggunakan software SAP, dimulai dari departemen purchasing, yaitu membuat request for question, yaitu permintaan barang melalui SAP. Selanjutnya itu mengatur tipe dokumen dan tanggal dari RFQ. Lalu selanjutnya mengatur organisasi data menggunakan SAP juga. Terus selanjutnya purchase requisition tersedia. Jika tidak, maka divisi procurement akan membuat dokumen permintaan. Jika iya, maka akan mendefinisikan purchase requisition, di mana menggunakan SAP juga. Terus selanjutnya mendefinisikan data vendor, lalu mengirim RFQ ke vendor. Lalu di vendor itu dia mengisi RFQ, lalu mengirim penawaran. Selanjutnya itu melakukan transaksi maintain quotation di divisi purchasing, lalu selanjutnya melakukan transaksi perbandingan harga. Lalu yang terakhir yaitu menentukan vendor.
Lalu selanjutnya fit or gap analysis, di mana dibagi menjadi 4 tabel, yaitu ada as is, to be, keputusan, dan solusi. Yang pertama yaitu ada mempersiapkan data vendor untuk setiap barang jasa. To be-nya yaitu data masing-masing vendor secara otomatis terdapat dalam sistem SAP. Lalu keputusannya itu penginputan data sudah tertera dalam sistem SAP sehingga tidak dilakukan secara manual. Solusinya yaitu dihilangkan. Lalu untuk SEC yang membuat dokumen penawaran, to be-nya itu dokumen penawaran diganti menggunakan request for quotation pada sistem SAP. Lalu keputusannya itu pengecekan barang atau jasa oleh vendor dapat dilihat dari RFQ yang dikirim sehingga tidak memerlukan dokumen penawaran. Nah, solusinya itu dihilangkan. Lalu untuk SEC yang ketiga itu membuat list barang atau jasa yang dibutuhkan perusahaan. Nah, to be-nya itu membuat request for quotation atau RFQ. Lalu keputusannya itu perusahaan dapat langsung menginputkan kebutuhan barang atau jasa yang akan di-order seperti material, purchase order, nomor order quantity pada sistem SAP. Nah, solusinya itu melakukan configuration, customization, dan enhancement. Lalu yang terakhir, menentukan vendor, di mana to be-nya itu transaksi, maintain quotation, dan perbandingan harga. Lalu keputusannya itu penentuan penggunaan vendor dapat dilihat dari transaksi maintain quotation dan membandingkan harga yang masuk ke dalam sistem SAP. Jika sesuai dengan kriteria perusahaan, maka vendor tinggal menunggu aksesi dari perusahaan. Lalu solusinya itu melakukan configuration, customization, dan enhancement. Lalu yang ketiga, selanjutnya ada master data planning. Berikut ini merupakan pendefinisian master data yang digunakan sesuai pada modul SAP Purchasing. Yang pertama ada company code. Company code digunakan sebagai penanda antar perusahaan. Terdapat company code untuk PT Adikarya yaitu 2001. Selanjutnya ada purchase organization. Purchase organization merupakan unit organisasi yang bertanggung jawab pada pengadaan barang dan jasa. Purchase organization untuk PT Adikarya kodenya itu PPRO. Ada order type dan material. Nah, material ini penginputan material yang dilakukan oleh sistem SAP memiliki kode yang berbeda-beda. Lalu untuk order quantity, itu fungsi untuk menginputkan jumlah barang yang akan diorder. Lalu ada document type berfungsi untuk membedakan transaksi bisnis yang akan diposting seperti vendor invoice, customer payment, dan lain-lain. Lalu terakhir ada posting key berfungsi untuk menentukan tipe akun mana yang menjadi tujuan posting suatu line item. Nah, di fase berikutnya itu ada fase realize. Yang pertama tahapan realize. Fase ini memungkinkan untuk persiapan akhir atau termasuk pengujian teknis, akhir pelatihan pengguna dan manajemen sistem untuk menyelesaikan rancangan sistem. Tahap deploy juga berfungsi untuk menyelesaikan semua masalah terbuka secara kritis. Ada konfigurasi pada organizational structure dan business solution yang diberikan pada sistem SAP. Saya Dimas Rahendika Yogaswara dengan NIM 12011172357. Kemudian identify plan. Di sini kita mendefinisikan aktivitas produksi berlangsung. Berikut konfigurasi didefinisikan pada tabel berikut, yaitu field name 1 diisi dengan PT Adikarya, name 2 dengan PT Adikarya, language key itu Indonesia, dan seterusnya. Kemudian identify purchasing organization. Seperti tabel di bawah berikut, purchasing organization itu dengan PPRO dan purchasing organization description ini dengan pengelolaan PP. Kemudian memetakan plan pada company code. Di sini di tahap sebelumnya kita sudah menentukan code untuk company-nya itu 2001 dan plan-nya itu PR01. Kemudian di sini purchasing organization pada company code sama kayak tahap sebelumnya, purchasing organization dan company code-nya 2001. Kemudian mendefinisikan material type seperti tabel di sebelah berikut. Kemudian kita masuk ke fase deploy. Fase deploy ini merupakan persiapan akhir, termasuk pengujian teknis, akhir pelatihan pengguna dan manajemen sistem. Seperti tabel di samping, ini kita sudah melakukan uji membuat request for quotation dengan data input PC40. Hasil yang diharapkan dapat menginput barang atau jasa yang akan dipesan, dan hasil pengujiannya adalah sukses. Dan pengujian berikutnya seperti tabel berikutnya.
Kemudian di sini kita di tugas besar ini kita hanya sampai tahap deploy, yaitu melakukan testing. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.